Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Adelenjani dengan NPM 2022-105-15171 selaku mahasiswa Fakultas Psikologi. Yang terhormat Ibu Sarita Chandra Merida, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dalam ilmu psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur, lalu uji asumsi data penelitian berupa uji normalitas dan uji homogenitas, serta melakukan uji hipotesis penelitian berupa uji beda dengan menggunakan JSP pada penelitian kesejahteraan psikologis di usia dewasa awal. Yang pertama akan dilakukan uji coba validitas, yang bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Uji validitas ini dengan menggunakan metode uji validitas Pearson correlation yang pada dasarnya mengkorelasi skor item dengan skor total satu variabel. Jadi variabel yang digunakan di sini dalam penelitian yang saya lakukan yaitu variabel kesejahteraan psikologis. Item dapat dinyatakan valid apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,5. Maka di sini saya akan melakukan uji coba validitasnya menggunakan JSP. Yang pertama yang akan saya lakukan ialah membuka JSP-nya terlebih dahulu. Lalu memasukkan file item yang akan diuji, yaitu kesejahteraan psikologis. Item di sini berisi sebanyak 27 item. Lalu jika sudah, saya mengklik bagian classical regression. Jika data sudah masuk, lalu saya akan memindahkan seluruh item hingga total pada kolom variabel. Jika sudah dipindahkan, saya akan mencentang bagian Pearson R pada sample correlation coefficient, lalu akan mencentang report significance pada bagian additional option. Setelah itu, saya akan mencentang correlate pada alt hypothesis. Dan jika semua data sudah dimuat, maka saya akan melihat apakah ada item yang tidak valid untuk digugurkan. Dari hasil uji validitas ini, item yang tidak valid ialah item P6, P12, dan P22. Karena menurut Azim dikatakan valid apabila Pearson R dengan minimal 0,3, sedangkan ketiga item yang saya sebutkan tadi, yaitu P6, memiliki nilai minus 0,465, P12 berisi 0,148, dan P22 senilai minus 0,019. Karena hasil tersebut di bawah 0,5, di bawah 0,05, maka ketiga item tersebut gagal. Selanjutnya yang kedua akan dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk membuktikan konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur sebuah konstruk atau variabel. Nah, jadi metode yang akan digunakan ini dalam penelitian kesejahteraan psikologis yaitu uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's alpha. Jadi dikatakan jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi pengujian reliabilitas sudah terpenuhi. Untuk mendapatkan hasil tersebut, di sini saya akan menguji terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan mengklik reliability, lalu classical unidimensional reliability. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan kenapa tidak dibuka dari awal, karena di sini hasilnya sama. Data yang digunakan sama dengan uji validitas. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memasukkan seluruh item kecuali item total untuk melihat apakah item yang digunakan reliable atau tidak. Jika sudah, saya akan mencentang bagian koefisien A dan koefisien A if item drop. Selanjutnya, saya akan melihat bagian estimate koefisien A. Nah, pada uji reliabilitas penelitian ini, semua item sudah terpenuhi karena memiliki nilai koefisien A sebesar 0,851. Angka tersebut menunjukkan bahwa item dalam skala kesejahteraan psikologis memiliki
konsistensi yang tinggi, di mana dapat dikatakan skala kesejahteraan psikologis sangat andal. Selanjutnya, saya akan menguji normalitas pada variabel kesejahteraan psikologis. Jadi, uji normalitas di sini digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas kali ini, dalam penelitian kesejahteraan psikologis, saya menggunakan Shapiro-Wilk karena sampel yang saya gunakan di bawah 100. Sedangkan uji Shapiro-Wilk ini untuk menguji normalitas data, terutama jika ukuran sampel kecil dan ingin mendeteksi adanya penyimpangan dari kenormalan dengan kepekaan tinggi. Pada uji normalitas ini dapat dinyatakan berdistribusi secara normal jika memiliki nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Lalu saya di sini akan membuktikan apakah penelitian yang saya lakukan berdistribusi secara normal atau tidak. Yang pertama, saya akan mengklik deskriptif. Lalu saya akan mengklik deskriptif statistik. Jika sudah, saya akan memindahkan item total. Lalu mengklik bagian statistik dan mencentang bagian valid, missing, mean, Shapiro-Wilk, STD deviation, minimum, dan maksimum. Jika sudah, saya melihat bagian p-value of Shapiro-Wilk. Di sini pada penelitian kesejahteraan psikologis yang telah saya uji normalitasnya dilihat dalam p-value of Shapiro-Wilk mendapatkan nilai sebesar 0,781. Berdasarkan gambar hasil uji normalitas yang sudah saya lakukan terhadap kesejahteraan psikologis dengan uji Shapiro-Wilk, diperoleh nilai p-value sebesar 0,781. Jika tolak ukur sebelumnya yang saya katakan adalah p-value-nya lebih besar dari 0,5, maka data dapat disimpulkan berdistribusi normal karena nilai P yang diperoleh jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, asumsi normalitas pada penelitian yang saya lakukan terhadap kesejahteraan psikologis itu dapat dikatakan terpenuhi atau berdistribusi secara normal. Selanjutnya, saya akan melakukan uji homogenitas dalam penelitian kesejahteraan psikologis yang telah saya lakukan. Jadi uji homogenitas ini tuh sebagai prosedur uji statistik yang sangat diperlukan sebelum membandingkan dua kelompok atau lebih agar perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh ketidakhomogenan kelompok yang dibandingkan. Jadi pada uji homogenitas ini yang akan saya gunakan dalam variabel kesejahteraan psikologis akan menggunakan uji Levens. Kenapa saya menggunakan uji Levens di sini? Karena untuk membantu memastikan bahwa perbedaan yang diamati nanti dalam data tidak disebabkan oleh perbedaan varians atau variabel antar kelompok, tetapi lebih kepada perbedaan rata-rata yang sebenarnya. Jadi di dalam uji homogenitas ini nanti penelitian yang telah saya lakukan terhadap uji homogen ini akan dikatakan homogen jika nilai P-nya lebih dari 0,05. Untuk langkah dalam menguji homogenitas terhadap variabel yang telah saya lakukan yaitu kesejahteraan psikologis ialah saya yang pertama akan membuka file yang memiliki data gender. Lalu jika data sudah dimasukkan, saya akan mengganti icon ke nominal. Kenapa icon ini perlu diganti? Karena saya menggunakan jenis kelamin. Icon nominal ini digunakan jika memakai data jenis kelamin. Jika sudah, saya akan mengklik t-test. Lalu saya mengklik pada bagian classical independent sample t-test. Lalu akan memasukkan variabel yang digunakan ke dalam dependent variable, yaitu variabel yang saya gunakan ialah kesejahteraan psikologis. Maka saya akan memasukkan kesejahteraan psikologis ini ke dalam kotak dependent variable dan jenis kelamin ke dalam grouping variable. Selanjutnya, jika sudah, saya akan menceklis bagian student. Grup 1 tidak sama dengan 2. Lalu deskriptif. Selanjutnya pada bagian assumption check, saya akan mencentang normality, equality of variance. Lalu pada bagian ini saya akan mengklik Levens. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini saya menggunakan uji Levens untuk membantu memastikan bahwa perbedaan yang diamati dalam data tidak disebabkan oleh perbedaan varians antar kelompok, tetapi lebih kepada perbedaan rata-rata.
Setelah saya mengklik Levens, saya akan mengklik Exclude Case per Dependent Variable. Jika hasil sudah keluar, di sini saya akan melihat uji homogenitas dalam nilai P-Levens. Dalam nilai P-Levens di sini didapatkan nilai sebesar 0,797. Untuk memperoleh apakah data homogen atau tidak dibandingkan dengan nilai signifikansinya yaitu 0,5. Jadi berdasarkan hasil uji coba homogenitas yang telah saya lakukan pada kesejahteraan psikologis yang menggunakan Levens test ini, diperoleh nilai P sebesar 0,797 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel kesejahteraan psikologis bersifat homogen, yakni memiliki varians yang relatif sama atau setara antar kelompoknya. Dengan demikian, asumsi homogenitas terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir, saya akan melakukan uji hipotesis terhadap penelitian yang telah saya lakukan, yaitu kesejahteraan psikologis di usia dewasa awal. Jadi uji hipotesis ini sebagai metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Dalam uji hipotesis ini, saya akan menggunakan uji beda parametrik untuk menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok data dengan asumsi bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Uji beda parametrik ini bermanfaat untuk menentukan apakah perbedaan yang terlihat antar kelompok data signifikan secara statistik atau hanya disebabkan oleh faktor kebetulan saja. Jadi uji beda parametrik ini memiliki syarat, yaitu harus memiliki data berdistribusi normal dan data memiliki variansi yang sama atau homogen. Karena sebelumnya saya telah melakukan uji asumsi dan uji homogenitas terhadap penelitian yang telah saya lakukan, dan data yang keluar itu sudah bersifat normal dan homogen, sehingga uji beda parametrik ini dapat saya lakukan. Jadi untuk melakukan uji beda parametrik ini, saya akan buka file yang berisi variabel kesejahteraan psikologis dengan jenis kelamin. Jika file sudah terbuka, saya akan mengubah icon menjadi nominal. Karena sebelumnya saya telah menyebutkan saya menggunakan jenis kelamin, maka nominal di sini juga diperuntukkan ketika menggunakan data yang berisi jenis kelamin. Jika sudah, saya akan mengklik di tes. Lalu saya akan mengklik classical independent t-test. Jika sudah, saya akan memindahkan variabel yang dimiliki yaitu kesejahteraan psikologis ke dalam dependent variable. Lalu saya memindahkan jenis kelamin pada grouping variable. Jika sudah, saya akan menceklis bagian student, wage. Jadi kenapa saya menggunakan Welch di sini? Karena uji T-Welch ini sebagai uji parametrik untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok independen tanpa mengasumsikan variansi yang sama. Nah, selanjutnya saya akan mengklik location parameter, lalu effect size. Di sini juga saya mengklik bagian cohens. Lalu saya mengklik lagi bagian grup 1 tidak sama dengan grup 2. Lalu descriptive. Dan yang terakhir yaitu descriptive plots. Jika hasil sudah keluar, saya melihat uji Welch-nya yaitu nilai P signifikannya. Jadi berdasarkan hasil independent sample t-test dengan uji Welch, diperoleh nilai P sebesar 0,036 yang berada di bawah nilai signifikansi yaitu 0,05. Karena dalam uji beda parametrik ini nilai signifikansinya itu HA dikatakan diterima apabila kurang dari 0,05. Karena nilai P sebesar 0,036 ini berada di bawah nilai signifikansi 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif atau HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan memang memiliki perbedaan nyata dalam tingkat kesejahteraan psikologisnya. Sekian uji yang telah saya lakukan terhadap
penelitian kesejahteraan psikologis di usia dewasa awal, yaitu terdapat uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, serta uji homogenitas dan uji hipotesis, yaitu uji beda parametrik terhadap penelitian sebelumnya yang telah saya lakukan, yaitu kesejahteraan psikologis di usia dewasa awal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.